Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya Permatasari Harhab dan juga Ronald Surapraja dapat kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Nah, kita hari ini, Go Healthy hari ini tuh akan berbincang mengenai masalah pada wanita. Menopause. Waduh. Ketika menopause datang, pasti penyakit itu mulai menyerang ke kita. Betul. Ini biasanya dialami oleh perempuan usia 40 tahun ke atas. Dulu-dulunya kok kayaknya sehat. Tapi pas menopause, tiba-tiba muncul. Kok ada diabetes? Ya. Kok ada hipertensi? Kok ada kolesterol? Kok ada gangguan pembuluh darah? Nah itu dia resiko dari perempuan yang memasuki masa menopause. Nah ini penting banget nih untuk pemirsa setia Go Healthy khususnya wanita dan untuk saya juga ya untuk mengetahui hal ini supaya ketika kita masuk masa-masa usia menopause kita tuh udah siap, kesehatannya juga tetap terjaga. Nah contohnya yang sudah dirasakan oleh narasumber kita hari ini adalah Ibu Lili. Dia tuh mengalami gangguan kesehatan seperti sering pusing, lalu juga terasa ngilu-ngilu, pegel di daerah tengkuk itu karena sudah memasuki usia menopause. Betul, padahal beliau dulu masa mudanya hidupnya sehat banget loh ya. Kita akan belajar bagaimana caranya kita memasuki masa menopause dengan sehat. Apa kabar Ibu Lili, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah tidak hanya Ibu Lili yang hadir bersama kami, ada juga Mas Boy Abidin. Mas Boy Abidin. Apa kabar? Baik Kang Ronald. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu Lili dulunya menurut info yang kita dapat adalah menjalani pola hidup yang sehat sekali. Betul ya Bu ya? Betul. Oke, benar Ibu. Hebat banget. Apa aja sih Bu? Coba di-share sama kami. Ya saya kegiatannya waktu dulu masih ada Dharma Wanita ya saya aktif di situ. Terus makanan juga nggak jorok-jorok amat. Saya pilih-pilih memang kalau memang itu kiranya nggak itu ya saya nggak makan. Makanan dijaga. Olahraga rutin Bu dulu? Rutin. Kualitas tidurnya bagus nggak dulu? Sebelum menopause saya bagus. Gejala-gejala itu gitu ya yang tadi saya sebutkan sering pusing, sakit kepala, lalu tekuk juga pegel, segala macam itu di usia berapa? Sesudah menopause 53 lah itu. Berarti memang rasa-rasa tidak nyaman itu muncul setelah Ibu melalui fase menopause, betul ya Bu ya? Betul. Saya juga bingung mau tidur juga nggak bisa gitu. Mau kegiatan ini kan kok badan rasanya capek-capek gitu ya. Nggak enak lah pokoknya. Memang sebuah perubahan besar dalam hidup perempuan ketika melalui masa menopause ya. Sempat bertanya nggak? Kok pas menopause aku jadi begini? Kemarin kayaknya enggak deh. Iya, saya ke dokter itu. Apa kata dokter? Kata dokter, iya ibu soalnya sudah hormonnya sudah tidak ini lagi katanya gitu. Jadi hormon estrogennya udah menurun, betul. Sudah nggak itu dulu lagi katanya gitu. Jadi terus gimana? Apa yang saya lakukan dokter? Ya ibu harus berusaha hidup sehat kan. Saya sudah sehat. Perasaan sudah sehat. Iya, perasaan saya sudah sehat. Saya bilang gitu. Ibu kurang pas katanya gitu. Oke, berkaca dari ibu saya sendiri aja, Bu Lili ya. Mama saya itu dulu sehat gaya hidupnya. Ketika masuk usia menopause, nggak diundang, gulanya naik. Ibu mengalami hal yang sama nggak? Mungkin hipertensi, kolesterol, gula? Ya mungkin gulanya agak naik kali ya. Gula agak naik setelah tapi menopause. masih normal. Ya. Masih di bawah. Tapi memang lebih naik dari biasanya ya. Apalagi? Tensinya? Tensi, yang jelas itu tensi saya. Tensi. Berapa Ibu? Waktu sakit banget ini, sakit Mbak. Oh ibu tinggi, ibu ke dokter aja katanya. Berapa sih Ibu tingginya? 180 per 90 pas. Terus saya ke dokter, bener saya di check up, gula darah, asam urat, kolesterol. Muncul. Naik semua? Ya naik. Naik semua gara-gara menopause. Ini gimana nih Mas Boy? Banyak pertanyaan. Saya selaku wanita juga, ini agak was-was juga dengan hal-hal seperti ini. Kok bisa? Jadi begini ya, jadi itu pemirsa juga yang perempuan, nah ini memang perlu disadari bahwa secara normal wanita itu memang berbeda dengan pria, salah satunya adalah punya hormon estrogen yang lebih banyak. Dengan adanya estrogen akan membuat wanita itu lebih cantik, kulitnya menjadi mulus, kemudian mensnya lebih teratur gitu ya, dan itu semua adalah karena hormon estrogen. Begitu kadar estrogennya mulai berkurang atau menurun, maka perubahan fisik wanita itu akan terjadi. Kalau kita lihat di tampilan luar, ya mulailah rambut rontok, keriput ya. Kemudian kalau kita lihat ke dalamnya, kita lihat tulang-tulangnya juga akan menjadi lebih rapuh. Ini saya lihatkan grafis berikutnya. Apa yang terjadi pada saat wanita masuk di usia menopause? Bahwa menopause itu adalah per definisi wanita yang sudah tidak menstruasi dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Nah, kita lihat ini gejala menopause-nya dulu ya.
Jadi yang kita lihat pertama adalah ada perubahan menstruasi, kemudian ada sensasi panas yang disebut hot flush. Suasana ruangan kepanasan terus ya. Basah, rasa ada panas, ada semburan panas begitu ya, yang kadang-kadang susah untuk dikontrol. Kemudian organ intim mengering. Ini juga sering menjadi masalah pada hubungan suami istri, juga ada masalah dengan kemungkinan mudah tumbuh jamur ya, mudah mengalami keputihan dan juga menjadi gangguan buang air kecil. Kemudian perubahan suasana hati, ini yang juga penting. Orang lagi gembira, ya orang gembira tiba-tiba dia sedih, menjadi sensitif begitu ya. Terus kemudian perubahan pola tidur. Ya orang di usia menopause biasanya tidurnya menjadi sangat tidak nyaman. Tadi karena ada hot flush, bisa juga karena keringat di malam hari sehingga tidurnya tidak bisa optimal ya kualitasnya. Kemudian perubahan fisik tadi ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya akan berubah. Jadi ini adalah karena faktor hormon estrogen. Begitu kadar estrogen turun, ya pembuluh darah itu ada endotel, ada lapisan yang melindungi, itu endotelnya akan menjadi lebih rapuh, akan menjadi lebih kaku pembuluh darahnya, sehingga tidak heran tadi ibu mengalami ada yang disebut dengan hipertensi ya. Kemudian kadar kualitas darahnya juga akan menurun. Risiko untuk resistensi insulinnya meningkat, terjadilah peningkatan kadar gula darah. Kadar gula darah ditambah tensi tinggi, akan kerusakan pembuluh darah, dia akan menjadi plak, plak itu akan menjadi penyumbatan. Penyumbatan itu akan bisa menyebabkan masalah nanti stroke kalau di otak terjadi. Kalau penyumbatan di jantung ada masalah jantung. Penyumbatan di ginjal ada masalah dengan ginjalnya. Jadi dampaknya kemana-mana setelah tadi estrogen turun atau setelah masuk di usia menopause. Menopause itu sudah pasti dialami oleh seluruh wanita. Tidak mungkin tidak ya. Tinggal menunggu waktu saja. Jadi kuncinya sebenarnya adalah menopause itu adalah sesuatu yang alami, bukan penyakit. Ya, jadi itu jangan dianggap, saya menopause kesana dia sakit. Tapi yang kita mau jaga adalah bagaimana kualitas hidup wanita tersebut di usia menopause tetap baik, tetap sehat. Jangan sampai ibunya kemudian punya penyakit jantung, punya kadar gula darah yang tinggi, punya risiko stroke dan segala macamnya. Nah, Ibu Lili aja hidup sehat di masa mudanya aja, ketika memasuki usia menopause muncul tuh gejala-gejala hipertensi, diabetes. Nah, gimana lagi kita yang tidak menjaga kesehatan? Nah, tentu Ibu Lili tidak tinggal diam ya. Apa upaya yang Ibu lakukan, Bu? Upayanya ya salah satunya olahraga, jaga makanan. Terus saya pas pagi-pagi waktu itu lihat Metro TV itu bagus itu buat ini. Kayaknya aku bisa ya pakai jam laser itu yang di situ. Setelah itu saya kan susah tidur itu Mbak. Semenjak pakai itu saya bertahap mungkin ya. Saya bisa tidurnya tuh stabil gitu. Oke, jadi tidur mulai membaik setelah menggunakan teknologi laser. Kemudian tuh hipertensinya apa kabar? Alhamdulillah. Udah 130 per 80 kadang-kadang. Kolesterolnya setelah menggunakan teknologi laser gimana? Saya di bawah terus, Pak. Angka di bawah 200 ya. Di bawah 200. Gula-gula nggak bikin ganggu kan? Enggak ada gula. Si pusing-pusing, kaku-kaku leher itu sudah tidak ada juga? Nggak ada. Jadi benar-benar udah nggak ada, Pak. Fit, ya. Wow. Senang sekali. Jadi kita akan mengulas lebih dalam lagi pengalaman dari Ibu Lili setelah menggunakan teknologi laser. Dan gimana cerita-ceritanya dalam menghadapi usia menopause dan termasuk saya juga. Tapi saat lagi, jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita hari ini adalah menopause datang, penyakit menyerang. Ya, ini penting disimak untuk Anda kaum perempuan ya, wanita Indonesia. Kita berkaca dari kisahnya Ibu Lili. Segar, cantik, masih produktif, bugar. Meskipun sudah memasuki masa menopause, karena tahu bagaimana caranya untuk menghadapi masa menopause tapi tetap sehat. Cuman memang ada sedikit turbulensi ketika memasuki masa menopause. Padahal dulu gaya hidupnya sehat ya Bu ya. Kolesterol, gula, tensi nggak ada dulu tuh Bu. Nggak ada Pak. Dan semua muncul ketika memasuki usia menopause. Betul. Apa yang pertama kali dirasakan Bu? Menstruasinya tuh kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit gitu ya Pak ya. Terus waktunya juga kadang-kadang sebentar, kadang-kadang lama gitu. Ketika kita memasuki masa-masa usia menopause gitu ya, itu penyakit apa saja sih yang sebenarnya akan menyerang kita? Wanita itu kan tadi kita kembali masalah hormon estrogen. Estrogen itu yang membuat wanita lebih sehat, lebih cantik, lebih segala macam. Tapi begitu estrogennya menurun atau nol, kadarnya hilang, kadar menurun. Nah ini ada beberapa penyakit yang mengintai ya. Jadi ini ancaman ya. Ya disebutnya 7, sebenarnya sih bisa lebih dari itu. Kita lihat infeksi saluran kemih. Ini karena proteksi daerah saluran kemihnya akan menjadi lebih kering ya, sehingga mudah terkena infeksi. Kemudian osteoporosis
osteoporosis, tulangnya menjadi lebih rapuh. Kemudian osteoartritis, ya, nyeri-nyeri sendi, betul. Ya, apalagi dengan orang masuk usia menopause, berat badannya berlebih. Ya, sendi lutut itu sering menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya ditakuti adalah cancer. Cancer pada payudara, cancer serviks. Yang nomor 5, 6, dan 7, ini yang kadang tidak terlihat. Gejalanya nggak ada. Kalau kadar gula tinggi itu, gejala-gejala diabetesnya nggak ketahuan. Karena merasa tadi kan pola hidupnya sehat. Oh, saya makannya dijaga betul, ya olahraganya dijaga betul. Artinya ibu berharap bahwa di usia menopause dia akan tetap sehat begitu ya. Tapi hati-hati karena estrogennya hilang atau menurun, maka kadar gulanya bisa naik meskipun tadi tetap dijaga. Kemudian untuk penyakit jantung, ini juga risiko karena pembuluh darahnya tadi endotelnya estrogennya sudah mulai menurun sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih kaku ya. Dan kemudian juga bisa terjadi hipertensi. Diabetes, penyakit jantung dan hipertensi ini selain penyakitnya juga ada komplikasinya. Nah, ini kita perlu menerapkan pola hidup sehat, medical check up secara teratur. Kemudian juga tadi bisa dibantu dengan teknologi laser. Jadi sebenarnya tepat sekali yang digunakan oleh Bu Lili tadi dengan teknologi laser, dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin periksa ke dokter, ya medical check up, sehingga tahu bagaimana kondisi fisiknya, kondisi kesehatan di usia menopause. Teknologi laser yang berperan pada kualitas darah pembuluh darah itu ada dia mengoptimalkan NO atau nitric oxide, ya itu satu zat yang ada dalam tubuh kita Ibu ya, yang memang dia membuat supaya elastisitas pembuluh darah itu menjadi lebih baik, sehingga tadi tekanan darahnya biasanya akan terkontrol dengan baik. Kemudian teknologi laser ini juga bisa mengoptimalkan kerja dari bagian dari sel tubuh kita yang namanya mitokondria. Ya, ini satu sel yang bisa menghasilkan bagian dari sel yang menghasilkan energi. Orang dengan menopause risiko diabetesnya meningkat karena masalah insulinnya terganggu. Nah, kalau kadar gula yang tinggi, ya nanti ini dengan mengoptimalkan mitokondria akan digunakan gulanya lebih efektif lagi sehingga ibu lebih berenergi lagi. Jadi tadi kita mencegah diabetesnya, mencegah hipertensinya, mencegah penyakit jantungnya, dan kita harapkan tidak terjadi komplikasi. Selain ibu yang menggunakan teknologi laser di rumah, ada keluarga lain yang menggunakan nggak? Anak saya. Oh, keluhannya apa? Dia ngorok itu tidur. Frog gitu. Putrinya tidurnya mendengkur, terus menggunakan teknologi laser. Iya, yang di hidung itu apa namanya? Intranasal. Saya dikasih bonus itu kan. Saya ini buat apa? Oh, ini buat ini Bu, di hidung katanya tuh. Bisa nggak untuk mencegah ngorok? Oh iya bisa gitu. Ya udah saya kasih ke anak saya. hasilnya? Terus bagus. Sekarang nggak ngorok gitu enggak. Oh, lebih halus. Lebih halus gitu ya, pelan gitu. Terus jarang. Ya, nanti kita akan bahas lagi ya pemirsa. Tapi yang pasti bahasan kali ini sangat penting untuk disimak terlebih untuk Anda perempuan. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana sih cara kerja dari teknologi laser kok bisa meningkatkan kesehatan tubuh? Tenang, sesaat lagi nih Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk memberitahu kepada Anda. Mas Panji, saya yakin episode kali ini penonton yang ibu-ibu, perempuan, wanita, semuanya serius nontonnya. Tapi para bapak-bapak juga harus memperhatikan nih, karena kan istri kita adalah segalanya. Iya, tapi ingat ya, kita yang sehat saja, yang menjaga kesehatan saja, ketika usia menopause datang, nggak usah diundang, pada datang tuh penyakit. Itu dia, makanya kita juga harus sadar bahwa semakin bertambahnya usia, mau tidak mau, fungsi organ tubuh kita semakin lama akan semakin menurun. Makanya perlu dari kita untuk mencegahnya atau memperlambat usia penuaan. Dengan cara menjalankan pola hidup menjadi lebih sehat dan tentunya memanfaatkan teknologi laser. Dan kalau misalnya Anda menggunakan teknologi low level laser sekarang juga, ini akan dapat bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas darah. Karena kita tahu bahwa low level laser yang berwarna merah, ini manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, dan bahkan juga bisa membantu mengurangi kadar gula berlebih, kadar kolesterol yang berlebih. Selain yang warna merah, ada juga loh dengan perkembangan teknologi, hadir juga laser yang berwarna biru dan juga kuning. Nah, yang biru ini manfaatnya adalah untuk membantu menghasilkan produksi nitric oxide dalam tubuh kita lebih optimal lagi, supaya nanti pembuluh darah kita bisa menjadi lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Merah udah, biru udah, yang kuning dong Mas Panji. Nah, yang kuning ini Kang, ini sering banget dibilangnya adalah happy light. Karena bisa membantu merangsang produksi serotonin yang dapat memberikan ketenangan, efek relaksasi, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Pemirsa, kita beruntung hidup ya di zaman teknologi yang canggih, di mana benda atau alat kesehatan dengan manfaat yang sebesar itu, bendanya kecil, ringan, portable.
Betul sekali, kan sudah ada dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Jadi 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, ini yang merah, biru, kuning, nantinya akan menyinari pembuluh darah nadi kita nih. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan bahkan nih pemirsa, jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan aksesoris tambahan dari dokter laser secara gratis, yaitu intranasal therapy kit. Aksesoris ini bisa digunakan di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Ambil handphone Anda, kemudian Anda bisa foto nomor teleponnya, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Ibu Lili ya, yang mulai datang penyakit-penyakit ketika memasuki masa menopause. Jadi ini penting untuk Anda simak para perempuan ya, apalagi jika memang Anda mau memasuki usia menopause. Anda harus bersiap-siap dari sekarang. Tapi ini harus belajar juga dari apa yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh Ibu Lili. Betul, setuju gitu banget, ya. ya. Ibu Lili sudah pola hidupnya sudah sehat semenjak dari usia muda, lalu juga menggunakan teknologi laser sekarang, dan ternyata bisa terhindar dari komplikasi-komplikasinya gitu. Jadi tensi yang tadinya tinggi sekarang sudah normal lagi ya Ibu ya. Kolesterolnya juga oke, diabetes juga oke. Nah tadi Asam urat, asam urat Sudah. sudah normal. Nah tadi kan sebelum kita commercial break, kita sempat bertanya juga kan, siapa saja yang menggunakan teknologi laser di keluarga, anggota keluarga lainnya, yaitu adalah putrinya. Dengan keluhan adalah mendengkur. Terus apakah ada putra atau putri lain yang menggunakan? Ada. Dia memang punya sakit diabetes. Terus dulu pernah sinusitis juga dia. Oh, jadi sekarang baru rutin menggunakan teknologi laser ini. Gimana gulanya? Gulanya udah bagus. Udah bagus lagi ya sekarang? Udah bisa main golf. Senangnya. Ini menarik nih, kalau Saya ngomongin janji ngorok. tadi mau menjelaskan mengenai ngorok atau mendengkur ya pada orang. Nih ternyata ngorok itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Karena ada beberapa risiko penyakit yang meningkat pada orang yang tidurnya ngorok. Oh serius ternyata ya? Ya ngorok itu istilah medisnya adalah obstructive sleep apnea. Ya, jadi itu ada kayak seperti henti nafas sebentar, ya karena ada sumbatan, ada masalah di situ, sehingga ini akan menjadi masalah hipertensi. Gagal jantung, serius ya? diabetes, disangkain stroke, dan obesitas. Serius, ya persentase paling tinggi di hipertensi, sampai 90%. Apalagi ditambah dengan berat badan berlebih, ditambah dengan ada kolesterol tinggi, gula tinggi. Nah ini beberapa penyakit ini juga akan meningkat risikonya. Semua penyakit-penyakit ini yang kadang tidak terdeteksi ya, hipertensi kan silent killer ya, kita nggak tahu, ketahuan tensinya sudah langsung tinggi. Nah ini hati-hati, jadi kalau ada ngorok-ngorok itu perlu diperhatikan. Dengan ngorok juga tidur menjadi tidak berkualitas. Ini memang penelitian mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati dengan orang yang tidurnya ngorok. Lain cerita dengan masalah tadi menopause ya. Artinya ini bisa saja pada usia-usia muda. Berarti mereka yang tidurnya mendengkur atau ngorok harus sesegera mungkin menggunakan teknologi laser dong untuk mencegah peningkatan resiko penyakit tadi. Betul. Ngorok itu memang satu gejala ya. Jadi obstructive sleep apnea itu satu gejala yang diberikan oleh tubuh kita. Yang kemudian kita harus periksa. Ya, kemudian kalau memang itu salah satunya juga bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Ya, jadi dengan menggunakan teknologi laser ini kita harapkan ini ngoroknya akan bisa ditekan, berkurang, kemudian ya tensinya bisa terkendali, diabetesnya bisa terkendali, kolesterolnya bisa terkendali, dan juga komplikasinya juga bisa kita atasi. Nah, khususnya untuk yang wanita menopause mengorok, nah ini tambah-tambah lagi double trouble. Double trouble wanita menopause di mana estrogennya sudah menurun, nggak ngorok pun dia risiko untuk terjadi masalah penyakit. Apalagi ngorok. Ditambah dengan ada yang ngorok tadi. Aduh Ibu, ya sehat-sehat kita ya Bu ya. Nah pemirsa, selain Ibu Lili dan juga putra-putrinya yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. India. Gulanya naik turun gulanya. Kolesterolnya naik terus, nggak ada turunnya. Tensinya juga begitu, naik turun. Kalau jalannya capek, Mas, itu suka megap-megap gitu loh. Terus ini dadanya sakit, tengkuknya juga sakit, sering masuk angin. Pokoknya nggak enak dah, aduh. Banyak sekali. Semua anak saya juga ngomong begitu. Dia bilang tidurku jadi enak Bu, gitu. Saya sendiri pun begitu.
Tadinya saya tuh rasa baal-baal ini, tapi alhamdulillah begitu saya pakai laser ini hilang. Begitu ke dokter, kaget dokternya. Ini bapak juga nggak pernah hasilnya bagus. Ini aku acung jempol 2, tak kasih ponten 100. Dok, saya pakai ini. Oh iya, bagus banget ini. Saya senang sekali melihat Ibu Lili, cantik gitu, Iya dong. segar, bugar, tidak ada punya masalah apapun, dari mudanya sehat, tapi ternyata masalah muncul ketika di usia menopause, tapi semua sudah terkendali berkat teknologi laser, bahkan putra-putrinya juga menggunakan teknologi laser. Keren. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga tercinta, atau teman-teman sebaya, dan lain-lainnya, supaya hidup sehat seperti Ibu? Jaga makanan ya Mbak, istirahat perlu. Istirahat yang berkualitas ya Bu, ya. Tidur ya. Betul, ya. Terus ya menggunakan itu. Teknologi laser. Teknologi ya itu untuk membantu biar cepat sehat lah. Untuk mengendalikan segala kondisi yang bermasalah. Yang mau disampaikan ke putra-putri Ibu? Harus menggunakan yang rutin, jangan kalau perlu aja. Mesti harus rutin sih. Harus itu. rutin. Iya, harus rutin ya. Keren, Ibu Lili. Tapi kita kan menopause datang, penyakit menyerang. Nah, ini memang perlu diwaspadai untuk semua wanita ya. Jadi semua wanita harapannya bisa umur panjang, kemudian bisa menikmati sampai di usia menopause. Tapi hati-hati ya, di usia menopause memang ada penyakit yang meningkat pada wanita-wanita di usia menopause di mana kadar estrogennya sudah turun. Untuk supaya kualitas hidup wanita tetap baik di usia menopause ya, sampai nanti ajal menjemput begitu, ya usahakan tadi menerapkan pola hidup sehat seperti disampaikan Ibu, jaga pola makannya, tidur cukup, istirahat cukup, olahraga, jaga berat badan ya, kemudian rajin periksa ke dokter dan juga dibantu dengan teknologi laser. Jadi kombinasi dari semua itu harapannya wanita-wanita nih pemirsa yang masuk di usia menopause itu tetap kualitas hidupnya tetap baik. Terima kasih Mas Boy Abidin sudah memberikan saran dan informasi Sama-sama, kepada baik. kami wanita Indonesia. Terima kasih Ibu Lili sudah hadir di Go Healthy, sehat-sehat terus ya Ibu. Amin. Nah pemirsa, sekali lagi ya, kami tidak ada bosan-bosannya kepada Anda mengajak untuk sesegera mungkin menggunakan teknologi laser untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi jika Anda adalah perempuan yang akan memasuki usia menopause. Dan buat Anda yang bertanya-tanya gimana sih caranya untuk mendapatkan teknologi laser, sesaat lagi nih Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk memberikan informasinya kepada Anda. Pemirsa, nambah ilmu kan, ternyata ngorok bukan sembarang ngorok. Ngorok ini ya, atau mendengkur bisa menjadi indikator meningkatnya berbagai resiko penyakit tubuh kita. Makanya kita perlu meningkatkan kualitas tidur kita dan juga kualitas darah kita. Dan tentu saja kita juga bisa menggunakan teknologi laser. Anda cukup menggunakan dokter laser ini 1 hari 2 kali saja loh, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Yang artinya ketika Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser di rumah Anda bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Artinya juga semua bisa lebih sehat, pastinya lebih hemat. Jadi memang ini adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Apalagi coba yang masih Anda pertimbangkan. Kami sudah setiap hari hadir di hadapan Anda nih selama 4 tahun ini loh, untuk memberikan informasi kesehatan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Dan pastikan kita memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Ya, jadi pastikan alat kesehatan yang kita gunakan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Seperti dokter laser tentu saja, sudah ada nomor izin edar resminya. Dan soal garansi, pemirsa tidak perlu khawatir, tentu saja ini ada garansi purna jualnya Mas Panji. Yes, dan bahkan ada juga tim dokter kami yang siap membantu Anda kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan. Hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, dan Anda juga bisa mencari Gogomall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia supaya Anda dan keluarga bisa mendapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.